Sekarang ini teknologi berkembang semakin pesat. Akses pendidikan semakin luas sehingga kita dapat dengan mudah memperoleh pendidikan. Seperti pendidikan agama Islam online bebas biaya yang diselenggarakan oleh Halaqoh Masjid Nabawi. Halaqoh Masjid Nabawi sekarang sedang membuka program penjelasan matan ilmiah atau Syarhul Mutun Thalibil Ilmi yang diselenggarakan secara online, dan kursus ini bersifat fleksibel yang dibina langsung oleh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim selaku Imam dan Khatib Masjid Nabawi. Di video kali ini insya Allah aku akan mencoba untuk menjelaskan kursus online dari Halaqoh Masjid Nabawi ini. Nah, jadi tahap pertama adalah silakan untuk membuka tautan syarh.qm.edu.sa. Ya, ini adalah tautannya, bisa dibuka di browsernya masing-masing. Nah, ini adalah halamannya ya. Di sini terdapat banyak sekali kursus atau daurah matan ya. Dan di sini sekarang pada saat aku membuat video ini itu total ada 11 daurah yang terbuka. Gitu. Langsung saja untuk mendaftarnya adalah bisa diklik tombol bertuliskan Tasjilud Dukhul di pojok kiri atas. Lalu di sini bagi yang sudah memiliki akun bisa untuk mengisi di sini email atau username-nya, dan di bagian bawahnya ada kalimatul murur atau password. Nah, jika belum memiliki akun, di sini bisa di-scroll ke bawah dan menekan tombol Sejil Al-An. Nah, sini ya Tasjilut Thalib. Nah, di sini kita akan menuliskan ya nama kita. Al-Ismur Rubai bil Arabi. Itu nama dengan 4 kata dengan huruf hijaiyah ya, atau dengan huruf Arab. Seperti itu. Nah, contohnya ini ya, misal namanya Sultan Fatir Al-Hafidh Ismail. Kasusnya gimana kalau misal ada namaku misal 3 nama gitu, misal. Nama terakhirnya ini adalah nama bapak kalian. Bisa ditambahin dengan nama bapak kalian. Kemudian, Al-Ismur Rubai bil Injilizi ini adalah kita menulis ulang nama kita dengan huruf Latin. Nah, ini ya, pastikan namanya sudah benar, karena nama ini nantinya akan ditampilkan dan dicantumkan di dalam sertifikat yang akan kita dapatkan dari kursus ini. Dua-duanya dipastikan harus benar ya. Kemudian, al-jinsiyah di sini adalah kebangsaan kita. Kita pilih aja Indonesia di sini ya. Pilih Indonesia, lalu di sini al-jins itu adalah jenis kelamin, ya, gender. Zakar untuk laki-laki dan unsa untuk perempuan. Nah, kemudian di sini ismul mustakhdim. Nah, ini diisi dengan username dengan syarat menggunakan huruf Latin semua ya. Contohnya misalnya seperti ini. Lalu al-baridul elektroni ini adalah email kalian. Ya, diisikan di sini, pastikan harus email yang aktif karena nanti selanjutnya program ini akan mengirimkan email kepada kita. Seperti itu. Lalu di bawahnya ada rokmul hatif atau nomor telepon ya, nomor telepon. Dengan syarat kita memasukkan nomor teleponnya dengan pengenal ya, tanda pengenal negara yaitu +62 kalau di Indonesia ya. +62, lalu langsung lanjut ke nomor teleponnya. Tapi di sini tanpa tanda plus. Kan kita +62 ya, berarti kita tulis 62. Misal nomornya 08123455 misalkan. 62 ini pengganti 0. Jadi setelah 62 kita tulis 812345. Seperti itu. Ya, sekali lagi misal nomornya 08123455.
kita tulisnya 62 langsung lanjut ke 812345 seperti itu. Nah, ini sesuai nomor telepon kalian. Lalu di sini kalimatul murur, ya, kalimatul murur di sini bisa diisikan dengan password akun, password akun. Nah, di bawahnya ada takkid kalimatul murur. Nah, di sini bisa diisi juga dengan password akun yang sama seperti yang di atas. Jadi ini di bagian bawahnya adalah pengulangan dari password yang sudah kita masukkan di atas. Lalu kemudian kita klik tasjil di sini. Nah, setelah pendaftaran, teman-teman nanti akan mendapatkan email ya, email seperti ini ya. Ya, tahakkuk min beridika al-elektroni. Nah, di sini ada email untuk memverifikasi email kita. Teman-teman bisa langsung menekan saja tombol di tombol ini ya, tombol biru atau melalui link ini. Saya tekan. Nah, di sini kita langsung diarahkan ke tempat kita nih. Ya, ke tempat kita diarahkan di sini. Nah, nanti kita bisa klik aja di bagian atas ya, di bagian atas ada daurat. Nah, di sini banyak banget ya kursus, ada 11 kursus sekarang yang sudah ada ya, ada banyak di berbagai macam bidang seperti ilmu hadis, kemudian ada penuntut ilmu, kemudian juga ilmu tajwid, tuhfatul atfal dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, aku akan mencontohkan satu kursus ya di sini. Nah, di sini kursusnya ada namanya ya di sini ya, ada namanya di sini. Lalu min syarhi fadilati Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim wafaqahullah. Ya, beliau adalah imam di Masjid Nabawi sekaligus khatib juga di Masjid Nabawi. Lalu di sini nanti ada pelajarannya. Kita bisa lihat beberapa pelajaran ya. Ad-Darsul Awal, Ad-Darsul Tsani, sampai Ad-Darsul Tasi'. Jadi ada 9 pelajaran. Kemudian Asyamil di sini adalah keseluruhan yang akan materi keseluruhan dari awal hingga akhir nanti ada ujiannya juga. Dan setiap pelajaran ini ada ujiannya nih. Ada ujiannya juga. Kita lihat dulu ya untuk pelajarannya bentuknya seperti apa. Nah, seperti ini bentuk pelajarannya. Jadi di sini nanti ada audio ya, ada audio, ada PDF juga. Kita bisa klik, bisa juga diunduh di sini ya PDF-nya. Ini adalah materinya, materinya atau modul dari penjelasannya itu. Lalu di sini juga ada audionya, bisa diunduh juga, bisa diunduh juga ya di sini. Seperti itu. Nah, nanti ketika sudah menyelesaikan pembelajaran di sini ya, misal kita sudah nonton apa namanya? Sebenarnya ini bukan video ya, tapi sebenarnya ini isinya audio atau kita juga sudah membaca modulnya, kita bisa klik di sini Akmaltul Matlub. Nah, setelah kita sudah mengkonfirmasi kalau kita sudah menyelesaikan pembelajarannya, yaitu kita selanjutnya diarahkan ke halaman ujian di sini. Ya, di halaman ujian di sini ada peringatannya. La budda an takunal ijabatu min hifdzika au fahmika wa yumna'ul isti'anatu bi syakhsin akhar. Nah, di sini katanya kita harus menjawab berdasarkan dengan hafalan kita atau pemahaman kita dan dilarang untuk meminta bantuan kepada orang lain. Awir ruju'i lil muqarrar athna al-ijabati aw li ayyi masdarin akhar. Nah, kita juga jangan melihat ke modul yang tadi ya ketika kita menjawab. Kemudian yumkinuka ada kulli ikhtibar marratain
wa sayutimmu ihtisab a'la darajah laka. Nah, di sini kita bisa mengerjakan ujian ini sebanyak 2 kali. Jadi ada 2 kali percobaan dan yang akan diambil nanti adalah nilai yang tertinggi dari kedua ujian tersebut. Iza kana majmu'u darajatika fi nihayatid daurah aqalla min sab'ina bil mi'ah falan tahsula 'ala syahadati wa satutimmu i'adah ad-daurah laka minal bidayah. Nah, ketika kita nilainya di akhir itu akumulasi nilainya lebih kecil dari 70%. Jadi ini nilainya ibaratnya ada KKM gitu ya, atau kriteria minimum agar bisa mendapatkan sertifikat itu 70% nih. Ketika kurang dari 70%, maka kita tidak mendapatkan sertifikat dan disarankan untuk mengulang kembali kursusnya dari awal gitu. Jadi nanti semua dari pembelajaran satu sampai pembelajaran terakhir, bahkan sampai asyamil ini nanti diakumulasikan nilai kita dan nanti nilai kita akan dirata-ratakan kalau misal nilai kita kurang dari 70% maka kita tidak akan mendapatkan sertifikat dan disarankan untuk mengulang kembali kursusnya untuk nanti kalau misal nilainya sudah cukup baru bisa mendapatkan sertifikat. Dan untuk setiap pelajarannya berdasarkan yang pernah aku coba itu 5 soal ya, 5 soal per pelajaran, 5 soal ujian. Dan di sini ada keterangan majmu' al-muhawalat 0/2 masih 0/2 yaitu nanti seperti yang tadi aku bilang kita diberikan kesempatan sebanyak 2 kali untuk mengerjakan ujian ini gitu. Nanti kalau kita sudah mengerjakan yang pertama ya ujian pertama kita nanti ada hasilnya tuh. Nanti ketika ada hasilnya nanti kita bisa memilih apakah kita mau lanjut ke pembelajaran berikutnya atau kita mau mengulang ujian kembali kesempatan kedua. Nah, ini setelah ujian nanti akan ada seperti ini ya. Akan ada hasil seperti ini. Persentasenya berapa? Kita menjawab dengan benar. Kemudian di sini ada pilihan i'adatul ikhtibar atau mengulang ujian atau atali. Kalau atali ini berikutnya. Kita pilih berikutnya atau lanjut ke pembelajaran berikutnya. Kemudian di sini juga at-tafasil itu adalah perinciannya jawaban kita. Ada soalnya, kemudian jawabannya seperti apa. Dan di sini ada konfirmasi jawabannya benar atau salahnya. Di sini ada perinciannya lah ya intinya. Nah, kalau teman-teman udah menyelesaikan semua tahapan pembelajaran dan ujian dan kemudian dinyatakan berhasil juga, nanti teman-teman langsung akan diarahkan ke halaman syahadahnya. Nah, nanti syahadahnya akan berbentuk seperti ini ya kira-kira. Kita juga bisa mendownloadnya, kita tinggal download aja, pilih format filenya ya. Nah, ini adalah sertifikatnya ya. Dari awal di pojok kiri atas ada keterangan ya Kingdom of Saudi Arabia, the General Directorate for the Affairs of the Prophet's Masjid. Nah, ini menunjukkan bahwa ini diberikan resmi oleh Kerajaan Arab Saudi ya. Di ini juga ada logo resmi Halaqah Masjid Nabawi. Kemudian di bagian kanannya di sini Al-Mamlakatul Arabiyah As-Saudiyah ya ini menggunakan bahasa Arab. Jadi untuk sertifikatnya ini di bagian kiri ya itu menggunakan bahasa Inggris nih, versi bahasa Inggrisnya.
Kemudian di bagian kanan itu versi bahasa Arabnya. Kemudian di sini ada tanda tangannya juga, ditandatangani oleh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imam and Khatib at the Professional Masjid. Ya, lalu di sini juga ada tanggal tanggal ijazahnya gitu ya. Tanggal ijazahnya atau sertifikat yang diterbitkan. Kemudian bukan tanggal ini, mohon maaf ini nomor. Sebelahnya baru ini ada tanggal diterbitkan sertifikat ini. Lalu di sini juga ada cap ya, cap resmi Masjid Nabawi. Kemudian di sini ada barcode. Bukan barcode ya, QR code, mohon maaf. Ada QR code. Nah, QR code ini isinya apa? QR code-nya nanti di sini juga bisa didapatkan ya. Isinya itu nanti diarahkan menuju link dan linknya ini kredensial URL ya. Linknya nanti ini seperti ini. Ya sama sih sebenarnya ini linknya sebagai bentuk verifikasi ya. Bentuk verifikasi bahwa sertifikat ini resmi dari websitenya itu. Ya di sini ada nama siswanya. Kemudian di sini ada nomor identitas sertifikatnya dan di sini ada tanggal cetak atau tanggal publikasinya. Sertifikat ini tanggal berapa? Seperti itu. Jadi tipsnya adalah teman-teman harus sebisa mungkin untuk memahami pembelajarannya. Intinya teman-teman harus paham gitu ya nanti ketika mengerjakannya agar bisa lebih maksimal lagi, lebih baik lagi dan mendapatkan hasil yang maksimal juga di akhir nanti. Demikian penjelasan dari video ini, semoga dapat dengan mudah dipahami dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan atau disampaikan di kolom komentar video ini atau bisa juga disampaikan melalui DM Instagramnya Sulfat Academy. Oke, mungkin cukup sekian dari video ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.